Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ida Fadila CHMPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa pendidikan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, saya Dea Aulia Nuraini, NIM 119208011, Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 5 kelas A. Senang sekali saya sudah berada di tahap ini dan saya bisa bertatap muka bersama teman-teman yang lainnya dalam presentasi proposal penelitian saya yang berjudul pembuatan media pembelajaran berbasis website pada materi pemurnian koloid. Penelitian ini dilatar belakangi yang pertama guru sebagai fasilitator, kedua pemanfaatan iptek, yang ketiga pemurnian koloid. Guru merupakan anggota penyelenggara pendidikan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pendidikan. Nah, pemanfaatan teknologi ini berperan penting dalam mendukung dan meningkatkan kemampuan kognitif dan berpikir kritis siswa. Nah, internet merupakan salah satu teknologi digital di mana guru dapat terhubung dengan siswa dalam proses pembelajaran menggunakan internet sebagai alat pembelajaran. Nah, salah satunya seperti e-learning atau pembelajaran berbasis web. Materi pemurnian koloid merupakan submateri koloid yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan website problem based learning, di mana problem based learning itu merupakan metode pendidikan yang dapat melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, peneliti mengajukan untuk melakukan penelitian dengan judul pembuatan media pembelajaran berbasis website pada materi koloid. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana cara pembuatan media pembelajaran pemurnian koloid berbasis website yang paling layak digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran pemurnian koloid berbasis media berbasis website, maksudnya mohon maaf. Yang ketiga, bagaimana tanggapan pengguna terhadap media pembelajaran pemurnian koloid berbasis website efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini yang pertama, yakni untuk mendapat informasi tentang kelayakan produk media pembelajaran berbasis web pada materi pemurnian koloid yang digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran materi koloid berbasis website. Lalu untuk mendapatkan informasi kelayakan produk media pembelajaran berbasis website pada materi pemurnian koloid yang digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran materi koloid untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk melihat tanggapan pengguna terhadap media pembelajaran pemurnian koloid berbasis website efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian dan pembuatan media pembelajaran ini sebagai usaha untuk mengetahui manfaat media pembelajaran materi pemurnian koloid berbasis website dan sebagai rujukan atau sumber atau informasi data sekunder bagi penelitian. Nah, di sini terdapat definisi operasional. Nah, definisi operasional pada penelitian ini, yang pertama ada pembuatan media pembelajaran, website, lalu pemurnian koloid. Nah, pembuatan media pembelajaran sendiri adalah sebuah usaha dalam membentuk sebuah inovasi yang digunakan dalam proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu siswa dalam menyampaikan, menerima sebuah materi agar meningkatkan pemahaman mereka. Selanjutnya ada website. Nah, website sendiri adalah sebuah akses dari sebuah pengembangan aplikasi, kalau website seperti browser atau yang lainnya yang terhubung secara aktif dengan internet. Selanjutnya ada pemurnian koloid. Nah, materi pemurnian koloid adalah sebuah materi yang membahas mengenai metode yang digunakan untuk melakukan sebuah pemurnian koloid agar terpisah dari zat pengotor. Nah, metodenya yakni ada dialisis, elektrodialisis, dan penyaring ultra. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran. Nah, dari kerangka pemikiran ini didapatkan dari masalah sehingga didapatlah solusi dengan pembuatan media pembelajaran atau website berjudul The Eleven Dollar Code sebagai media pembelajaran pada materi pemurnian koloid. Nah, dilakukan analisis, desain, implementasi, lalu pengujian uji kelayakan media, yakni ada dua, uji kelayakan media dan uji kualitas perangkat lunak. Nah, pada uji kelayakan media dilakukan oleh para ahli media dan ahli materi, dan pada uji kualitas perangkat lunak ada performance efficiency, functional suitability, lalu compatibility dan suitability, dan didapatkan kesimpulan yakni sebuah website atau aplikasi nantinya. Selanjutnya hasil penelitian terdahulu. Nah, yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Elmaya Oktaviani, Ucu Cahyana, dan Agung Purwanto pada tahun 2020 dengan judul Development of the Basic Chemical Learning Media in Koloid System, topik using WordPress, di mana media pembelajaran ini valid dan layak untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran pada pembelajaran sistem koloid. Nah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Verly Kamal Mary Morley, Maillard, lalu Jonathan Baird, lalu Cecilia Dumas, Matthew Cladiere, lalu Jerome Fitoussi, lalu Emily Bourne, lalu Isabel DeLong, dan Cecilia Sicard Rosalie dengan judul Cumulative an Open Access Website for Student-Centered Learning and Analytical Chemistry, di mana hasilnya menunjukkan Cumulative adalah sumber yang berguna dan mendorong pembelajaran mandiri. Next. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Riana Widya Ningtyas
dan Anong Widiatmoko tahun 2014, media pembelajaran berbasis website pada mata pelajaran kimia. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa media pembelajaran kimia berbasis web ini sangat efektif dan praktis. Selanjutnya, ada penelitian yang dilakukan oleh Ketut Padmanaba, Made Kirna dan Noman Sudria tahun 2018 dalam judul pengembangan media pembelajaran interaktif kimia koloid berbantuan komputer untuk siswa SMA. Nah, berdasarkan hasil uji produk yang dilakukan, baik uji individu maupun uji kelompok kecil, dapat diketahui bahwa media pembelajaran kimia interaktif sistem koloid telah diterima secara positif oleh siswa. Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Ina Yulianti, Ida Hamidah, Mumu Komaro, dan Ahmad Muzakir Muzaizam alias tahun 2021 dengan judul Web-Based Unique Liquid Learning Media to Measure the Competence of Polytechnic Student. Nah, hasilnya itu menunjukkan basis web ini, Web-Based Unique ini meningkatkan pengetahuan dan dapat menarik perhatian siswa atau perhatian mereka. Selanjutnya, ada penelitian yang dilakukan oleh Desi Arianti Nabuasa, Kosmani Imam Supardi, dan Sri Susilogati Sumarti tahun 2020 dalam judulnya yakni Development of the Website Based Chemistry Learning Integrate Evaluation to Measure Student Learning Interest in Colloid Material. Nah, hasilnya menunjukkan pengembangan media pembelajaran berisi materi berupa slide PowerPoint, video, pembelajaran latihan soal CBT, presensi siswa, dan progres siswa ini fungsinya itu untuk siswa melihat hasil latihan dan evaluasi. Selanjutnya ada penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh Vishal Dinesh Kumar, Sony tahun 2019, dalam judulnya Application of Internet of Things in E-Learning dalam artikel sistem interaksi berbasis Internet of Things sebagai pendukung pendidikan. Internet of Things itu adalah IoT. Nah, IoT dan hasilnya itu IoT dapat memberikan motivasi dan memungkinkan siswa untuk bermain dan juga memungkinkan guru untuk mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka. Nah, di sini guru dapat memilih materi dasar sesuai dengan siswanya masing-masing. Nah, mungkin itu hasil-hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya, beralih ke ringkasan kajian pustaka. Nah, di sini terdapat media pembelajaran, lalu website, dan materi pemurnian koloid. Nah, media pembelajaran adalah media sendiri adalah suatu yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima. Dan pembelajaran adalah proses belajar mengajar. Nah, jadi fungsi dari media pembelajaran ini untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat siswa terhadap suatu proses pembelajaran suatu materi. Nah, manfaat praktis lainnya dari penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar ini yakni dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi untuk memudahkan dan meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya ada website. Nah, website atau disingkat dengan World Wide Web atau disebut dengan website merupakan salah satu sumber daya internet yang dikembangkan secara pesat. Nah, informasi di situs web didistribusikan melalui hypertext atau cara menghubungkan dengan berbagai dokumen di internet. Adapun kelebihan dan kelemahan dari website ini. Nah, pada penelitian ini, pembuatan website menggunakan CMS WordPress. Dalam hal ini terdapat kelebihan dan kelemahannya, di antara yang pertama, kemudahannya itu mudah dikelola sehingga dapat melakukan tugas sehari-hari tanpa perlu menguasai pemrograman seperti menulis dan mengedit posting, mengunggah dan mengedit gambar, mengolah pengguna, menambahkan menu, serta memasang plugin dan tema dengan sangat gampang. Selanjutnya, adapun kelemahan dari penggunaan website ini, dari WordPress sendiri, pengguna WordPress tidak dapat mengubah template yang telah ditentukan sebelumnya. Dan jika ada informasi tentang fitur atau pembaharuan fitur tersebut mungkin tidak tersedia karena belum adanya pembaharuan. Nah, selanjutnya ada pemurnian koloid. Pemurnian koloid ada proses pembuatan sistem koloid di mana partikel zat terlarut yang tidak diinginkan yang sering muncul dipisahkan. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa metode yakni dialisis, elektrodialisis, dan ultrafilter. Nah, di dialisis ini merupakan proses pemisahan partikel koloid dari promotor dengan cara difusi melalui membran yang disebut dialisis. Lalu ada elektrodialisis. Nah, elektrodialisis adalah proses dialisis yang di bawah pengaruh medan listrik yang hanya digunakan untuk memisahkan partikel elektrolit terlarut. Selanjutnya ada ultrafilter partikel koloid. Nah, ultrafilter partikel koloid ini dapat dipisahkan dari partikel terlarutnya menggunakan ultrafilter. Nah, ultrafilter ini dapat dibuat dari kertas saring yang diperkaya selulasa, lalu menggunakan flip super tahap. Partikel koloid dapat dipisahkan menurut ukurannya. Nah, adapun peranan dari materi koloid dari pemurnian koloid ini yang pertama ada pemutihan gula, lalu penjernihan air, lalu hemodialisis.
Selanjutnya ke metodologi penelitian. Di metodologi penelitian terdapat desain penelitian, sumber data, prosedur penelitian, lalu instrumen penelitian, lalu teknik pengumpulan dan analisis data. Nah, yang pertama itu ada desain penelitian. Mohon maaf. Nah, desain penelitian. Nah, desain penelitian ini menggunakan design based research. Nah, analisis, yang pertama ada analisis. Analisis materi pembelajaran yakni berupa pembuatan analisis konsep dan peta konsep, kemudian analisis tujuan berdasarkan yang hendak dicapai. Nah, desain dengan cara pembuatan flowchart, analisis konten, pembuatan perencanaan konten yang akan dimuat dalam web, storyboard seperti gambar, audio, dan video animasi yang disajikan dalam bahan ajar berbasis website pada pemurnian Kulit ini. Web development menggunakan website berdasarkan analisis konten dan flowchart yang digunakan yang dibuat pada tahap desain. Kemudian membuat instrumen untuk penilaian hasil karakteristik, tampilan, dan tingkat kelayakan dari website. Selanjutnya terdapat subjek penelitian. Nah, uji validasi di sini berdasarkan tampilan produk yang dihasilkan berdasarkan saran dari validator atau dosen ahli yang menguji. Lalu untuk produk pembuatan media pembelajaran berbasis website pada materi pemurnian Colloid. Nah, selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, di prosedur penelitian ini terdapat analisis kurikulum pada materi pemurnian Colloid, lalu analisis indikator capaian pembelajaran, lalu analisis untuk konten website. Nah, selanjutnya dilakukan pengumpulan bahan rancangan website, lalu pembuatan lalu pembuatan desain di mana flowchart dan analisis konten, lalu pembuatan rancangan bahan ajar, ada mikroskopik, makroskopik, dan simbolik. Setelah itu dilakukan pembuatan website, lalu divalidasi bahan ajar oleh ahli materi dengan angket uji validasi. Nah, jika valid, maka akan langsung ke hasil revisi, di mana adanya uji coba bahan ajar pada responden terbatas, dan jika tidak valid akan divalidasi ulang. Nah, di uji bahan ajar pada responden terbatas terdapat uji kelayakan. Nah, setelah diuji produk hasil web dan menghasilkan website berbasis pembuatan media pembelajaran berbasis website pada materi pemurnian Colloid. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini data yang diperoleh ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif diperoleh dari studi perpustakaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan data kuantitatifnya diperoleh dari hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh dosen dan siswa SMA kelas 11 pada dalam materi Colloid. Nah, adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilihat ya dari tabel, ada instrumen penelitian, lalu subjek penelitian, dan jenis data, serta teknik pengumpulan data. Oke, next. Selanjutnya ada analisis data. Nah, analisis data di sini menggunakan teknik analisis data penelitian deskriptif, di mana data yang telah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, adapun jenis angket yang digunakan pada penelitian ini ada angket uji validasi dan uji kelayakan. Agenda penelitian. Nah, di agenda penelitian ini dimulai dari pengajuan proposal hingga uji skripsi. Adapun daftar pustaka pada proposal penelitian. Selanjutnya ada lampiran. Nah, ini adalah tata konsep pemurnian Colloid. Nah, di pemurnian Colloid ini menggunakan metode dialisis, elektrodialisis, dan penyaring ultra. Nah, di dialisis ini menggunakan dializer, lalu di elektrodialisis menggunakan alat elektrolisis, lalu di penyaring ultra menggunakan alat filtrasi atau kertas penyaring. Nah, prinsipnya sendiri, jika dialisis, prinsipnya itu dari difusi, filtrasi, dan osmosis. Jika pada elektrodialisis, prinsipnya pemisahan ion, pengurangan mineral, dan pada prinsip penyaring ultra, yakni pemisahan zat larut yang diinduk tekanan dari pelarut, pemisahan zat larut yang diinduk tekanan dari pelarut. Nah, pada dialisis ini melalui membran semipermeabel, begitu pada elektrodialisis maupun penyaring ultra. Nah, contoh aplikasinya dialisis itu ada hemodialisis, lalu di elektrodialisis ada proses produksi asam basa, dan di penyaring ultra ada filtrasi air. Flowchart, di sini sudah ada sistem dari website yang akan dibuat. Pertama-tama siswa login terlebih dahulu, memulai dengan masuk login, lalu ke dalam memasukkan username atau password. Nah, jika selesai memasukkan, jika dicek email, jika salah dan jika benar langsung ke menu. Nah, di menu ini terdapat materi, lalu pembelajaran live streaming, lalu latihan dan evaluasi. Nah, pada materi ini terdapat pengertian materi Colloid, materi pemurnian Colloid, lalu dialisis, mohon maaf ini ada salah pengetikan, lalu ada dialisis, lalu elektrodialisis, penyaring ultra, dan bagaimana sih aplikasi atau peranan pemurnian Colloid ini. Nah, pada pembahasan ini ada pun pembahasan materi berupa teks, lalu video praktikum, pembelajaran, dan audio pembelajaran. Selanjutnya ada latihan, lalu evaluasi, di mana latihan dan evaluasi ini siswa diberikan soal sebanyak 5 soal. Jika siswa tersebut memenuhi standar penilaian, maka siswa dapat mendapatkan hasil, dan jika tidak memenuhi, siswa tidak bisa mengikuti evaluasi. Lampiran storyboard. Di sini ada halaman home, sit in atau sit up, lalu about us, kontak us, materi, latihan, live streaming, dan video praktikum. Nah, itu dia presentasi saya mengenai
proposal penelitian. Mohon masukan dari Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.